Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yunata Octaviano. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Saya terdaftar di UPBJJ Jakarta dengan NIM 050110762. Masa registrasi awal 2023 ganjil. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data. Sini ada contoh kasus seperti ini. Jadi mengerjakan IRD yang ada di gambar ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyediakan analisanya. Jadi dari IRD di atas itu ada 3 entitas utama, yaitu administrator yang terdiri dari atribut ID admin sebagai primary key, nama admin, waktu jaga. Terus yang kedua pasien dengan atribut ID pasien sebagai primary key, kemudian nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian entitas ketiga adalah dokter dengan atribut ID dokter sebagai primary key, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, spesialis, tanggal lahir, waktu kerja. Nah, kemudian ada entitas relasi atau tabel relasional. Di situ ada daftar dengan atribut ID daftar sebagai primary key, kemudian ID admin, foreign key ke ID administrator, kemudian ID pasien, foreign key ke ID pasien. Ini menjelaskan bahwa administrator melayani pasien dalam proses pendaftaran. Kemudian relasi yang kedua, entitas yang kedua adalah dokter admin. Ini menjelaskan relasi antara administrator dan dokter. Di situ administrator menyimpan atau memberikan data ke dokter. Atributnya ID data sebagai primary key, kemudian ID admin, foreign key, ID dokter, foreign key. Kemudian entitas relasi yang ketiga adalah pasien dokter. Ini menjelaskan dokter memeriksa pasien atau pasien diperiksa dokter dengan atribut ID sebagai primary key, kemudian ID pasien sebagai foreign key, ID dokter foreign key, terus waktu periksa dan resep. Nah, saya juga udah membuatkan tabel relasi antar entitas yang menjelaskan bahwa entitas melayani ini, entitas terlibat adalah administrator dan daftar. Kardinalitasnya levelnya 1 ke 1 to many. Jadi satu admin melayani banyak pendaftaran. Kemudian relasi melakukan atau mendaftar, di pasien bisa mendaftar satu pasien, bisa mendaftar berkali-kali. Jadi relasinya 1 to many juga kardinalitasnya. Kemudian memberikan data. Ini administrator memberi data ke dokter admin, kardinalitasnya 1 to many. Kemudian relasi menyimpan data, entitasnya dokter admin,
kardinalitasnya one to many, satu dokter bisa dilihat oleh banyak admin. Kemudian relasi memeriksa, ini entitas yang terlibat dokter, pasien dokter, kardinalitasnya satu, one to many. Jadi satu dokter bisa memeriksa banyak pasien. Kemudian diperiksa, itu entitas yang terlibat adalah pasien dengan pasien dokter. Kardinalitasnya one to many, satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter. Nah, kemudian untuk SQL script-nya saya juga udah siapkan. Langkah-langkahnya adalah pertama membuat database, kemudian membuat tabel pasien, membuat tabel administrator, membuat tabel dokter, kemudian membuat tabel dokter admin, membuat tabel pasien dokter, membuat tabel daftar. Akan ini supaya efisien, saya sudah menyiapkan scriptnya untuk bisa dijalankan langsung di sini. Nah, ini saya juga melakukan modifikasi dari contoh. Kalau di contoh itu pembuatan relasinya itu setelah tabel berhasil dibuat. Kalau yang saya lakukan, pembuatan relasinya langsung dilakukan pada saat pembuatan tabel. Oke, kita coba eksekusi saja. Ini udah berhasil. Ini tabelnya udah dibuat secara lengkap. Kemudian kita cek apakah sudah sesuai. Ini adalah BMP ya, file yang ada di BMP. Kita akan coba bandingkan. Kita akan sesuaikan tempatnya. Nah, bisa kita lihat ya, ini udah sama relasinya. Jadi antara dokter admin dengan admin, relasinya ID admin, kemudian dokter admin dengan dokter, relasinya ID dokter, kemudian antara dokter dengan pasien dokter, relasinya ID dokter, kemudian pasien dokter dengan pasien, relasinya ID pasien, kemudian pasien dengan daftar, relasinya ID pasien, kemudian
administrator dengan daftar, relasinya ID admin. Sudah sama. Kita lanjut. Untuk DML, kemudian saya juga ada menyiapkan script DML, data manipulation-nya, namun saya mau melakukan modifikasi dari contoh. Kalau di contoh itu cuma ada insert ke satu baris, ke satu tabel ini, tabel pasien, tapi saya melengkapi ke 3 tabel sekaligus karena nanti akan digunakan di langkah berikutnya. Nah, jika diperhatikan di sini saya menggunakan ID kosong karena di sini tipenya auto increment. Jadi supaya menggunakan fitur otomatis increment itu, saya tambahkan 0 di setiap ID-nya. Mari kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Bisa kita eksekusi perintah selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan eksekusi perintah select. Jadi yang pertama diminta untuk mendemonstrasikan select all. Ini hasilnya seperti ini ya. Jadi yang di insert tadi ada 5 row, 5 baris. Nah, di sini juga sudah menampilkan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian select kolom, ini yang diselect adalah nama pasien dengan jenis kelaminnya, kemudian select dengan kondisi, tadi error karena itu berupa integer, jadi nggak pakai kutip. Jadi select nama pasien dengan jenis kelaminnya 1 atau laki-laki. Selanjutnya select join. Jadi ini menggabungkan 2 tabel, yaitu tabel pasien dengan pasien dokter, kemudian fungsi matematika untuk menghitung select count pasien 5 baris, kemudian
select fungsi string. Oke, jadi select dengan fungsi string. Jadi untuk mencari yang kolom alamat pasiennya, dua karakter di sebelah kiri berupa huruf CL. Kemudian select between. Kemudian select like. Jadi untuk pencarian kemudian select like, ini untuk mencari string yang seperti di dalam tanda kutip ini, di antara persen. Jadi ini mencari alamat yang seperti, yang bunyinya seperti Jakarta di tabel pasien di kolom alamat. Nah, ini jadi yang ada kata Jakartanya akan tampil semuanya. Kemudian select order, ini untuk sorting data, ascending atau descending. Nah, ini descending berdasarkan ID ya, jadi ID-nya descending. Kalau ascending sebaliknya, dari kecil ke besar. Kemudian select group by. Select group by itu untuk menggrouping data. Nah, seperti ini. Jadi ada dua grup data. Biasanya ini dipakai untuk agregat. Kemudian update, ini untuk melakukan update data. Kita jalankan query update data. Update data berhasil. Coba kita query apakah sudah ya, ini sudah berubah. Kemudian yang terakhir kita akan delete datanya yang ID-nya 5. Sekaligus saja. Nah, ini udah berhasil di update. Oke, dengan demikian selesai sudah tugas 2 basis data. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.